Halo Bro Tim, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mirza. Langsung ke pertanyaannya. Ya. Saya ada 2 pertanyaan yang sebenarnya nggak nyambung ke kripto. Ya, boleh. Boleh ya? Yang pertama, bagaimana caranya membuat sistem delegasi dan bagaimana cara memilih orang untuk di sistem delegasi itu? Oke. Yang kedua, kalau lu kembali ke umur gua 19 tahun, dari pagi sampai malam, time allocation lu bakal kayak gimana? Dengan catatan lu harus sambil kuliah. Itu aja, thank you. Oke. Pertanyaan bagus ya. Kita akan jawab dua-duanya ya. Jadi ini by the way, kalian boleh feel free ya. Ini karena kesempatan kalian datang sini, kalian bisa boleh tanya apapun. Mau baik dari dalam kripto, investasi, di luar kripto, feel free, boleh tanya apapun. Yang pertama pertanyaan adalah gimana caranya delegasi, ya kan? Delegasi itu hal yang simple untuk dilakukan, ya. Jawabannya adalah delegasi itu leverage, ya kan? Jadi gue selalu ngajarin orang itu ada ini konsep yang gue punya ya. Jadi kalian tahu nggak konsep leverage ya? Ini kalau kalian cuma tekan sedikit, ini kalian bisa gerakin sesuatu yang sangat besar. Archimedes pernah bilang, give me a lever long enough. Ini kalau panjang enough, dia bisa gerakin bumi. Itu. Ini konsep leverage. Jadi itu adalah konsep leverage. Jadi yang pertama itu adalah kita sebutnya bisa keringat manusia. Keringat manusia. Yang kedua itu adalah capital. Nah, yang paling baru ini kita sebutnya code. Gitu. Nah, keringat manusia ini yang tadi disebut dengan delegasi. Atau ini bisa disebutnya, kita bilangnya human capital aja lah biar gampang ya. Human capital, bahasa Inggris. Human capital, capital sama code. Ini adalah leverage. Kenapa? Dengan lu punya keringat manusia yang lain, lu bisa bebasin waktu lu. Karena kita manusia ke-constraint sama apa? Waktu. Ya. Jadi kalau orang yang nggak mengerti leverage ini, dia akan running around, lari-lari, waktunya tuh habis. Ya. Sedangkan orang yang paham konsep 3 ini, ya 3 leverage utama ini leverage utama menurut gua. Ini yang paling kuat. Kenapa misalnya Gojek itu bisa punya banyak sekali orang nganter-nganter tanpa punya satu motor pun? Karena dia leverage di sini, gitu. Dia leverage code, tapi sebenarnya dia tiga-tiganya ya. Dia pakai capital orang juga, dia juga pakai keringat manusia. Nah, pertanyaan dia kan lebih ke yang keringat manusia. Tapi kalau kalian mau belajarin konsep full dari leverage, ini 3 ini kalian pakai, ini kalian pasti jadi orang kaya. Karena waktu kalian udah nggak ada constraint lagi. Nah, keringat manusia ini gimana caranya kita bisa delegasi dengan baik? Jawabannya adalah, pertama, ya, apa yang bisa didelegasi dulu tasknya. Gitu. Jadi misalnya lu 1 orang nih. Oke. Kita kasih contoh karena ini ada kamera sini, video editing agency, ya kan? Cara lu mendelegasi adalah tasknya apa aja yang harus dilakukan. 1, klien nih misalnya, ketemu klien. Ini kan AR ya biasa orang bilangnya. 2, tasknya harus ngapain lagi? Harus deliver konten yang mau dikeluarkan dan lain-lain. Ini bisa nggak didelegasi gitu? Ini kan ada deliver, ada apa? Ada videographer. Ini ada juga yang namanya editor. Ya. Jadi ketika ini ada job-jobnya, terus ini kan ada 3 lagi nih ya. Ada ops sebenarnya. Ops ini apa? Accounting. Karena kalian harus bikin buku kan, kalau misal kalian mau bikin bisnis gitu. Jadi ini harus pelan-pelan. Nah, yang paling penting untuk dilakukan tuh biasanya apa? Ya, jawabannya adalah ini kan, handling klien. Ini pasti kalian masih handle sendiri nih. Basically kalau kalian baru mulai bikin agency ya 3 ini kalian handle sendiri. Nah, kira-kira nih dari semua ini yang paling gampang didelegasi yang mana sebenarnya? Kalau kalian bikin video agency, itu pasti udah yang kalian paling jago tuh antara di 2 ini biasanya ya kan? Ini yang kalian dibayar utamanya, gitu loh. Jadi yang pasti pertama didelegasi yang ini. Accounting dulu yang kalian delegasi, kalian cari orang gitu loh. Cari orang yang SMA bisa accounting, bisa bikin buku, dibayar misalnya 500.000 aja mau gitu. Nah ini udah level pertama. Kedua, videographer sama editor. Kalian lebih jagonya di mana? Kalian lebih dibayar untuk yang mana? Pertama editor kalian bisa ganti dulu gitu, dibantu assist editor misalnya. Kalian masih ngeliatin gitu loh. Ini ada asistennya, asisten videographer. Gitu. Mungkin kalian masih pegang sendiri semuanya. Cuman ketika kalian akhirnya ini kalian transisi, ini kalian jadi full time,
Waktu lu akan bisa untuk cuma nyari klien doang. Yang tadinya kliennya 1, itu bisa jadi 10. Karena waktu lu dalam seminggu lu pakai semuanya untuk cari klien. Nah, di sini pun kan kelihatan yang paling highest leverage itu yang mana? Highest leverage itu dari sini pasti. Karena nyari ini lu bisa unlock yang lain gitu. Nah, ini akan terpakai di semua perusahaan. Lu perlu human capital. Itu kenapa perusahaan-perusahaan bisa jadi besar gitu. Semua perusahaan tuh pasti akan delegasi keringat mereka. Karena orang tuh nggak mungkin bisa dibagi banyak gitu. Tapi lu kerjaan lu bisa kira-kira bikin seperti ini. Jadi ini adalah formulanya kalau lu mau bisa delegasi ya. Kita akan bahas lanjut di luar ini ya. Leverage yang kedua tuh capital. Capital itu sesuatu yang sangat unik di era sekarang ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya. Ini adalah diagram yang mungkin orang banyak yang nggak paham ya. Kita pakai contoh misalnya yang di luar aja ya, atau kita pakai perusahaan luarnya biar enak deh, Grab misalnya. Grab ini dapat duit dari mana? Dari customer kan? Customer itu kan bayar Grab. Grab itu dapat duit dari mana? Dulu sebelum dia bikin aplikasi bisa bikin nggak? Dapat duit nggak dia? Dari investor pasti. Investornya apa biasanya? Kalau yang kayak startup itu apa biasanya namanya? Venture capital. Ya kan? Jadi customer itu kasih duit ke Grab, venture capital kasih Grab. Grab itu untuk bisa kasih jasanya dia kasih duit ke siapa biasanya? Mitranya ke mitra. Kan? Dia ngasih duit paling banyak kemana untuk bisa mendapatkan customer? Ada yang tahu? Ke customer itu sendiri. Perusahaan. Perusahaan iklan paling besar di dunia apa? Ada yang tahu perusahaan iklan paling besar di dunia? Kamu pakai setiap hari loh. Ya, Meta betul. Grab itu bayar Meta kan? Meta bayar siapa? Bayar siapa Meta? Visi lagi ya. Ultimate beneficiary dari Meta bukan visi. Siapa sekarang? Ultimate shareholder. Ini yang pegang paling besar, Norges Bank, Endowment Fund, Harvard, Stanford. Mereka ketika punya funds of funds taruh ke visi. Ini kayak one big giant Ponzi sebenarnya. Ya. Ini kenapa yang di sini tuh jadi kayak dewa. Orang yang punya capital di era sekarang tuh akan jadi dewa. Nah, ketika lu punya capital, lu bisa bayar orang, lu bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya. Ini adalah cheat code-nya ini nggak bakal ada yang pernah gambarin kayak gini di Indonesia. Ini nggak ada yang punya satu negara ini yang tahu begini nggak banyak gitu. Tapi cara kerja kebanyakan perusahaan tuh sekarang begini dan cuma satu biasanya yang diuntungin. Nah, ultimate shareholder adalah orang paling banyak punya capital. Biasanya apa formatnya? Kampus punya endowment fund, sovereign wealth fund, ya. Misalnya kayak Norway punya, Kuwait punya, Abu Dhabi investment management. Jadi capital ini akan jadi something yang very very powerful gitu. Karena ketika lo bisa leverage orang punya keringat aja lo udah bisa bikin toko bakmi. Ya kan? Toko bakmi yang kebanyakan orang punya di daerah sini orangnya udah nggak kerja di situ biasanya atau kecuali ya dia masih nggak percaya dia masih di level yang ini gitu. Acek-aceknya masih di situ gitu. Cuman mostly yang gua tahu, yang gua lihat orangnya udah nggak di situ. Mereka udah berhasil melakukan yang ini. Tapi mereka coba kita naik level ke atas. Kita naik ke level ke atas bakmi ya. Ini kan yang kompleks nih, bakmi. Level capitalnya apa? Next. Leverage capital dari toko bakmi. Ini akan berguna loh dalam kalian journey investasi karena ini kalian mungkin ada yang ngira pertanyaan dia nggak nyambung. Ini sangat nyambung. Kenapa? Karena ini cara lu mikir sebuah bisnis. Gitu loh. Ayo. Naik capital apa? Ada yang bisa jawab? Buka cabang. Pinter. Buka cabang, tapi yang lebih efisien lagi dari buka cabang apa? Cari cabangnya ada.
Franchise. Jadi kalau toko bakmi itu kan pertama dia bikin toko pertama. 2, dia franchise. Dia pakai capital orang. Ya. Kalau dia mau tambah code, ada yang tahu dia apain? Bukan. Code itu apa namanya? Lu bisa bikin sistem ya, pakai IT. Apa yang bisa lo lakukan? Ya, bisa bikin web, bisa bikin aplikasi. Itu satu. Cuman yang lebih gampang apa? Dia bisa bikin cloud kitchen untuk kirim. Untuk bisa kirimnya cepat. Jadi kalau orang order udah nggak di toko bakminya lagi, dibikin di satu cloud kitchen besar, dia distribusin. Ada nggak yang manfaatin 3 atau dia develop sistem di mana orang datang nih ditanyain sama di depannya nama nomor teleponnya, next time dia bikin CRM atau misalnya CRM. Yuk makan di sini ada promo ini dan lain-lain. Pakai sistem dia ngejar customer. Nah yang bisa unlock 3 ini jadi apa? Jadi bakmi besar biasanya. Atau ordernya udah dari iPad. Nah restoran yang nyampe 3 ini ya namanya Haitilau. Kalian silahkan cek valuasi berapa. Semuanya all by system dia. Kalian nggak akan ketemu Haitilau itu berbeda karena sistemnya sangat canggih gitu loh. Mereka cuma taruh kuah, daging lu masak sendiri situ. Itu semua pasti jadi standar gitu. Nah jadi kalau lu mau lihat yang paling besar-besar di dunia itu mereka punya 3 ini. Lu bisa unlock ini, lu bisa bikin bisnis yang luar biasa besar. Gitu. Ya ini juga, in a way Grab juga manfaatin semuanya gitu loh. Uber juga sama. Uber itu bisa manfaatin semuanya. Jadi antara orang punya keringat, lu bisa manfaatin capital, lu harus bisa manfaatin codingan. Capital itu lu ketika lu bisa manfaatin, capital tuh leverage-nya unlimited. Ya. Leverage dari capital tuh unlimited. Kenapa? Karena tadi dengan dunia yang selalu membenefitkan ultimate shareholder, yang kerja di sini tuh bisa jadi orang-orang paling pintar di dunia loh, tapi yang paling untung tetap di sini. Karena dia yang nembak di sininya. Ini yang masuk di seed series A. Ini yang nembak sini dan dibayar lagi dividennya dari yang paling besarnya sini. Atau capital gain. Jadi ini peta dari uang, kira-kira gitu. Dunia ini nggak adil. Gitu. Ketika contoh ya, ketika misalnya gue jadi pemegang saham di Nvidia ya, otomatis apa? Kalau gue jadi pemegang saham di sini, ini ada orang kan yang kerja ini, ada CEO, ada Jensen Huang, ini ada board membernya, ini ada employee yang dibayar pakai ESOP atau MSOP. Ini orang-orang terpintar di dunia yang kerja. Tapi orang yang pegang saham ini akan selalu yang menang. Shareholder tuh selalu menang. Kita tuh hidup di zaman shareholder ekonomi. Ketika gua kasih 100 miliar rupiah, lu nggak akan mikir untuk bikin pabrik atau bisnis apapun. Lu akan biasa cenderung untuk mikir beli perusahaan kayak gini. Kenapa? Karena lu dapetin ini semua. Gitu. Jadi harus paham ya peta dari uangnya.